Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengembangan Multimedia Pembelajaran Hasil Eksplorasi Etnomatematika pada Ragam Corak Ukiran Melayu Khas Kepulauan Riau. Yang menjadi latar belakang penelitian saya adalah karena kurangnya multimedia yang mengandung unsur budaya di masa ini, serta semakin canggihnya teknologi di masa kini, sehingga peneliti ingin mengembangkan multimedia yang mengandung unsur budaya, yaitu corak ukiran Melayu Kepulauan Riau. Menurut penelitian Budi Purwanti, pembelajaran visual itu dapat meningkatkan ingatan siswa yang dari 14% menjadi 38%. Dan pada masa pandemi ini, pembelajaran visual sangat dibutuhkan. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana mengembangkan multimedia pembelajaran muatan hasil eksplorasi etnomatematika ragam corak ukiran khas Melayu Kepulauan Riau yang berkriteria valid dan praktis. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan multimedia pembelajaran muatan hasil eksplorasi etnomatematika ragam corak ukiran khas Melayu Kepulauan Riau yang berkriteria valid dan praktis. Nah, spesifikasi produk ini yaitu berbentuk multimedia video, berisi materi transformasi translasi kelas 9 SMP, dan mengandung contoh soal yang mengandung unsur corak ukiran Melayu khas Kepulauan Riau. Manfaat penelitian ini yaitu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis di sini multimedia ini bisa menambah perbendaharaan sekolah dan bagi guru sebagai bahan ajar untuk proses mengajar. Selanjutnya ada asumsi dan keterbatasan penelitian. Di sini asumsinya karena adanya pandemi coronavirus disease atau COVID-19 pada tahun 2021 ini, sehingga peneliti ingin mengembangkan multimedia ini menjadi salah satu sumber belajar untuk peserta didik. Serta peserta didik juga terbiasa menggunakan teknologi sehingga multimedia ini sangat membantu untuk digunakan oleh peserta didik. Keterbatasan penelitian ini, materi yang digunakan hanya materi transformasi translasi. Kemudian multimedia ini tidak diuji cobakan secara luas dan hanya diuji cobakan secara terbatas. Penelitian pada produk ini pun tidak disebarkan dan hanya dilakukan uji coba terbatas. Selanjutnya, di sini ada definisi operasional, ada multimedia dan ragam corak ukiran. Multimedia di sini yaitu multimedia yang peneliti kembangkan adalah multimedia yang berupa video pembelajaran. Ragam corak ukiran yang digunakan yaitu ragam corak ukiran lebah bergayut. Kemudian landasan teorinya yaitu ada R&D, Research and Development dalam pengembangan multimedia. Kedua ada model 4D. Ketiga ada multimedia pembelajaran. Keempat ada aplikasi KineMaster. Kelima ada corak ragam ukiran Melayu. Keenam ada materi transformasi geometri. Di sini ada 3 studi relevan yang peneliti gunakan sebagai bahan perbandingan peneliti dengan studi terdahulu. Di sini ada kerangka berpikir, yaitu permasalahannya motivasi belajar siswa yang masih rendah karena pembelajaran yang monoton dan kurangnya media pembelajaran yang mengandung unsur budaya. Selanjutnya keinginan mengenalkan budaya dalam pembelajaran matematika dan kurang tersedia media pembelajaran yang mengandung unsur budaya tadi. Yang ketiga, mengembangkan multimedia pembelajaran ragam corak ukiran khas Melayu Kepulauan Riau pada materi transformasi. Di sini menggunakan model pembelajaran 4D yaitu Define, Design, Development, dan Dissemination. Selanjutnya menjadi produk multimedia pembelajaran hasil eksplorasi etnomatematika pada ragam corak ukiran Melayu khas Kepulauan Riau yang berkriteria valid dan praktis. Selanjutnya metode penelitiannya, jenis penelitiannya yaitu R&D, Research and Development. Yang kedua itu model penelitian pengembangannya itu 4D, dan prosedur penelitian dan pengembangannya yaitu Define, Design, dan Development saja. Subjek uji coba terbatas yaitu peserta didik kelas 9 SMP Negeri 2 sebanyak 6 praktisi. Jenis data kualitatif dan kuantitatif.
Di sini instrumen pengumpulan datanya yaitu instrumen untuk mengukur kevalitan multimedia. Terus di teknik analisis datanya yaitu analisis data hasil validasi multimedia. Terus lembar angket respon siswa yaitu analisis data kepraktisan respon siswa. Hasil dan pembahasan. Di sini hasil dan pembahasannya itu hasil ada di tahap define, yaitu peneliti melakukan analisis kurikulum, melakukan analisis karakteristik peserta didik, analisis materi, analisis tujuan pembelajaran, dan selanjutnya masuk ke tahap desain. Di sini tahap desain yaitu penyusunan tes kriteria, pemilihan media, pemilihan bentuk penyajiannya, dan rancangan awal. Selanjutnya tahap development, ini peneliti menggunakan uji validasi dan uji praktikalitas. Pada tahap validasi yaitu pada ahli media dan ahli materi. Kemudian pada uji praktikalitas, peneliti menggunakan uji coba terbatas yaitu menggunakan 6 praktisi. Kesimpulannya yaitu multimedia ini sangat dibutuhkan pada masa pandemi ini, karena pada masa pandemi ini pembelajaran dilakukan secara daring, yang sehingga pembelajaran itu membutuhkan bahan ajar yang berbasis teknologi. Nah, multimedia ini sudah diuji validasi dan sudah diuji praktikalitasnya, sehingga sudah dikategorikan valid dan praktis. Saran pada multimedia ini yaitu multimedia ini dapat digunakan pendidik dalam proses pembelajarannya agar peserta didik tidak bosan. Kedua, multimedia pembelajaran hasil eksplorasi ini dapat dikembangkan lagi secara luas, baik dari materi maupun coraknya. Terus, multimedia pembelajaran hasil eksplorasi ini dapat dikembangkan lagi dalam berbagai bentuk maupun bahan ajarnya seperti apa. Yang keempat, pengembangan multimedia ini dapat ditingkatkan lagi dengan berbagai macam cerita. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.